Ya, naam. Ini hadis yang ke-114. Kita lanjut hadis yang ke-115. Silakan. Ya, kita masuk bab yang baru, yaitu bab yang ke-63. Sebaik-baik tetangga dan sebaik-baik teman. Sebaik-baik tetangga dan sebaik-baik teman. Bab yang ke-63, hadis yang ke-115. An Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari sahabat yang bernama Amr bin As. Ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik untuk temannya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jari. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentang sebaik-baik tetangga dan sebaik-baik teman. Hadis yang ke-115. Banyak orang mengukur suatu kebaikan itu dinilai karena materinya. Banyak orang menilai, mengukur kebaikan seorang itu karena kedudukannya. Dan banyak orang menilai dan mengukur kebaikan seseorang itu karena jabatannya. Enak ya si Anu, sudah nggak ingat sama kita, sekarang sudah jadi pejabat. Enak ya dia, ya sekarang sudah kaya, rumahnya aja 9, mobilnya 6, sampai tiap hari itu jarang kakinya nyentuh tanah. Ini kayak apa? Kayak jin. Rumahnya 9, itu setiap malam tidurnya 1,5 jam pindah, pengen merasakan semuanya. Ya. Enak ya si Anu, sekarang usahanya lancar, karyawannya banyak. Banyak orang menilai kebaikan itu diukur dari apa? Dari materi. Padahal di dalam Islam tidaklah demikian. Di dalam Islam memandang kebaikan itu bukan karena materi, bukan karena jabatan, atau bukan karena hartanya. Di dalam Islam seorang baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah bagaimana muamalahnya. Orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana muamalahnya. Muamalah kepada siapa? Kepada tadi teman, tetangga diantaranya. Tentunya yang paling utama sebelum tetangga, sebelum teman, keluarga. Kenapa? Bukan karena sholatnya, termasuk sholat juga, tetapi karena di dalam Islam itu bukan sekedar sholatnya. Bukan karena sekedar sudah haji, sudah bersekian kali. Bukan karena sekedar apa kebaikan seorang karena umrohnya sudah 20 kali. Tetapi bagaimana ada muamalah juga kepada manusia. Bagaimana kebaikan dia ya kepada manusia. Kenapa? Karena orang yang sudah baik ya di dalam amal ketaatan ibadah kepada Allah, belum tentu dia baik muamalahnya kepada orang lain, kepada sesama manusia. Dan sebaliknya, ketika ada seseorang yang sudah muamalahnya baik kepada manusia, belum tentu baik di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga ini tidak terpisah. Tidak terpisah. Makanya di dalam agama kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas.
ada berbuat baik kepada Allah dengan ketaatan, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan haji, dengan umrah, dengan amalan-amalan. Tetapi bukan cuma itu, di dalam Islam itu ada hablum minan nas, berbuat baik sesama manusia. Ya. Sehingga di sini kita perlu tahu bahwa apa? Kebaikan dalam Islam bukan karena harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa ajsamikum." Allah tidak memandang kebaikan seorang bukan dari bentuk wajahnya. Oh, ini ganteng, ini cantik, ini artis, ini bukan artis, bukan dari itu. Wa amwalikum juga bukan karena hartanya. Oh, ini orang kaya, ini orang miskin, ini utangnya banyak. Bukan. Wala ajsamikum juga bukan karena jasadnya, badannya. Oh, ini badannya ya yang laki-laki karena badannya keker sampai perutnya itu kotak-kotak begitu kan. Ya. Ini yang perempuan sampai badannya apa? Ya. Bukan karena itu. Apa kata Rasul? Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah memandang kebaikan seorang itu karena amalnya, karena apa? Karena hati dan amalnya. Karena hati dan amalnya. Terus di sini siapa orang yang paling baik di sisi Allah? Maka Rasul mengatakan, kalau dia seorang teman, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik untuk temannya. Kalau dia sebagai seorang tetangga, maka tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik untuk tetangganya. Demikian juga kita adalah orang yang terbaik, adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Ya. Rasul menyebutkan demikian. Ya. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman di sisi Allah, dia yang paling baik kepada temannya. Ya. Bukan karena jabatannya. Apalah artinya jabatan yang tinggi, tetapi dia apa? Ya, nyusahin temannya, nyusahin orang lain. Apalah artinya kekayaan yang mewah, tetapi tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan, tidak peduli dengan orang-orang fakir miskin. Apalah artinya mobilnya banyak, gonta-ganti terus, tapi giliran bayar zakat apa? Enggak mau. Ya, tidak peduli. Apa artinya itu? Padahal Rasul mengatakan sebaik-baik teman adalah orang yang terbaik untuk temannya, untuk orang lain. Ya. Bahkan Rasul menyebutkan, pernah ditanya manusia yang paling bermanfaat. Rasul pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi, manusia siapakah ya anfa'uhum, yang paling bermanfaat? Siapakah manusia yang paling bermanfaat? Maka Rasul menjawab, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Ketika Rasul ditanya, ya, man ahabbun nasi ilallah, siapakah manusia yang paling Allah cintai? Kemudian Rasul ditanya yang kedua, wa ayyun nasi ahabbul a'mali ilallah, wa ayyu a'mali ahabbu ilallah, dan amal seperti apakah yang paling Allah cintai? Di sini Rasul ditanya manusia seperti apakah yang paling Allah cintai, dan amal seperti apakah yang paling Allah cintai. Maka Rasul menjawab, ya, Rasul menjawab di dalam jawaban manusia yang paling dicintai dan manusia amalan yang paling dicintai, ini disebutkan di sini semuanya tentang hablum minan nas,
Bukan cuma dalam sholatnya, tetapi ada hablum minannasnya. Ya. Maka Rasul menjawab, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu alal muslim. Adapun manusia yang paling Allah cintai, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, untuk temannya. Ya. Orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya. Bermanfaat untuk manusia. Ya, bermanfaat itu macam-macam. Ya, bermanfaat untuk manusia dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan hartanya, ya. Dengan apa? Dengan jabatannya, dengan pengalamannya, keterampilannya. Maka dia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia. Adapun amal yang paling Allah cintai, sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Memberikan kebahagiaan. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau meringankan bebannya. Meringankan kesusahannya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membantu meringankan hutangnya. Ya. Ini amalan yang paling Allah cintai. Di antaranya dengan meringankan hutang orang lain. Misalnya gimana? Meringankan hutang kan macam-macam caranya. Pertama bisa memberikan tenggang waktu yang diperpanjang. Misalnya hari ini harusnya sudah bayar hutang, tapi memang belum punya uang untuk bisa bayar hutang. Sudah nggak apa-apa, nanti minggu depan aja kamu bayarnya. Ini termasuk meringankan, walaupun tetap bayar, tetapi ngasih waktu yang lain. Atau yang keduanya, belum bisa memberikan, mengundur waktu, bisa juga dengan ya sudah, kamu sekarang mampu bayarnya berapa? Utang 500.000, ya. Ini saya baru punya uang 200.000. Yaudah nggak apa-apa, nanti sisanya besok. Ini meringankan juga. Ya. Atau cara yang ketiga, meringankan itu kamu punya misalnya hutang 500.000. Ya sudah, kamu bayarnya 400.000 aja, 100.000-nya sudah saya ikhlaskan. Ini juga meringankan, membahagiakan. Atau mungkin separohnya, atau mungkin semuanya, sudah gak usah bayar hutangnya, saya ikhlaskan. Ya, itu lebih lagi amalan. Kemudian watatridu anhu ju'an, dan memberi orang makan agar hilang laparnya. Apalagi tadi tentang tetangga. Ya. Wala amshi ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahra. Dan sungguh aku berjalan untuk membantu saudaraku di dalam menyelesaikan kebutuhannya, menyelesaikan kesusahannya, maka lebih aku sukai dari iktikaf di masjidku ini, kata Rasul, yaitu di Masjid Nabawi sebulan. Aku lebih suka melakukan suatu amal untuk meringankan orang lain, memberikan kebahagiaan, dari aku iktikaf di Masjid Nabawi, kata Rasul, sebulan full. Bukan 10 hari terakhir doang, sebulan, syahron. Ya, sebulan apa? Sebulan full. Ya. Maka di sini kita lihat Rasul mengatakan demikian. Apa artinya? Bahwa kita diajarkan ketika kita ingin menjadi orang yang, kata Rasul, orang yang Allah cintai, dan amal yang kita cintai adalah memberi manfaat dan juga memberikan kegembiraan kepada saudaranya. Kemudian Rasul melanjutkan, wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah
adalah yang paling baik untuk tetangganya. Yang paling baik untuk tetangganya. Maknanya apa? Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik, ya, yang paling baik menjadi tetangga, ya. Kita lihat selama ini kita hidup sudah berapa lama bertetangga. Apakah kita sudah menjadi tetangga yang baik? Apakah kita sebaliknya menjadi tetangga yang gak baik? Padahal Rasul mengatakan sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik untuk tetangganya. Kita nggak usah mengvonis tetangga kita diri kita aja dululah. Apakah kita selama ini mengganggu? Apakah kita selama ini sudah menyakiti tetangga kita? Ya. Jangan sampai karena itu kebutuhan kita pribadi tetapi kita melupakan hak tetangga. Jangan sampai itu jalan yang itu jalan milik bersama untuk semuanya tetapi dipakai untuk pribadi. Jangan sampai tetangga kita itu sampai sakit gara-gara menghirup asap rokok dari tetangganya. Dan jangan sampai tetangganya terganggu karena suara-suara bising dari suara musiknya, suara knalpot motornya dan seterusnya. Maka Rasul mengingatkan jadilah tetangga yang terbaik untuk tetangga kita. Karena dengan itu kita menjadi tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seorang menjadi seburuk-buruk di sisi Allah, ya, seburuk-buruk teman di sisi Allah, yang paling buruk untuk temannya. Dan seburuk-buruk tetangga di sisi Allah yang berbuat buruk kepada tetangganya. Kalau itu tetangga, kalau itu teman, kita diperintahkan untuk menjadi yang terbaik. Kalau untuk teman saja kita diperintahkan untuk menjadi teman yang terbaik. Kalau itu kepada tetangga kita diperintahkan untuk menjadi tetangga yang terbaik, apalagi keluarga. Maka jadilah kita orang terbaik untuk keluarga. Kalau yang tetangga itu orang luar, kalau yang teman itu orang luar, kita diperintahkan menjadi yang terbaik apalagi untuk keluarga sendiri. Makanya Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarga, untuk keluarga kalian. Ya, artinya apa? Ketika kita berbuat baik kepada tetangga, maka lebih lagi kita diperintahkan berbuat baik kepada keluarga. Ya. Kenapa? Karena sebaik-baik tetangga adalah yang dia terbaik untuk tetangganya. Begitu pula seburuk-buruk tetangga ketika dia ya berbuat buruk ya kepada tetangganya. Ya. Dan yang terakhir, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-115 ini, ya, tentang perintah kita di dunia untuk ya menyambung di dalam ketaatan kepada Allah dan juga muamalah kepada sesama manusia. Ada hablum minallah dan ada hablum minan nas. Ada kita diperintahkan taat kepada Allah dan ada kita diperintahkan baik kepada sesama manusia. Dan ketika seorang yang baik di dalam ibadahnya tetapi kepada sesama manusia buruk, ini bisa menjadikan keburukan di hari kiamat. Atau sebaliknya dia baik kepada orang lain tetapi di dalam ketaatan kepada Allah itu buruk, ini pun menjadi keburukan. Maka dua-duanya. Kenapa enggak dinilai ukurannya dari sholatnya? Sholat kita sama, di shaf berdirinya sama, doanya yang dibaca sama, rokaatnya sama. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan muamalahnya kepada manusia. Makanya kita tidak kita ya seringkali ya kita menyaksikan ada orang yang sholatnya sudah baik tetapi akhlaknya perilakunya buruk.
Padahal kita tidak diperintahkan demikian. Dalam Islam itu semuanya ketaatan kepada Allah baik, dan juga ya di dalam berakhlak muamalah kepada sesama manusia pun baik. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan ya, dan kita lanjutkan lagi insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.